Halo teman-teman, oke ketemu lagi bareng kita Tia sama Mas Ardat. Mas Ardat yang lagi nge-shoot. Nanti kita mau membahas lagi tentang hidroponik, tapi yang menggunakan alat-alat sederhana seperti yang udah pernah kita janjikan. Nah sekarang di belakang saya nih udah ada plang kolam dewa ya. Kolam dewa. Nah sekarang kita lagi ada di Cigugur Kuningan. Di video yang Q&A tentang hidroponik sebelumnya pernah ada yang nanyain nih Mas Ardat. Pernah ada yang nanyain bisa nggak sih kalau misalnya berhidroponik itu dengan barang-barang bekas gitu. Oke, bisa atau tidaknya sebetulnya bisa nih menggunakan barang-barang sederhana yang biasanya ada di rumah teman-teman gitu kan. Nah sekarang kita ada teman rumahnya di seberangnya kolam Dewa Cigugur Kuningan ini. Nanti kita di sana mau lihat dia tuh pakai apa sih. Ini sederhana banget loh. Bener-bener dari istilah kata modalnya beneran yang cuman dikasih sama kakaknya kalau nggak salah nih. Nanti kita denger deh ceritanya dari dia. Nah jalannya ini kan kolam Dewa. Terus nanti kita nyebrang ke sana. Nah itu ada gang. Nah, ada gang ya. Berarti dari kolam Dewa ada gang. Kita masuk situ. Iya. Kayaknya kita udah mau nyampe ke rumahnya. Nih, ada ini hidroponik yang pakai apa ya? Styrofoam. Wah iya Nih kanan kiri. Bentar, kalau nggak salah rumahnya yang ini ya. Tapi kita lewat depan ya. Oke, yuk. Tuh, udah kelihatan nggak yang? iya. Yuk, naik yuk. Nah ini halo Mas. Nih dari depan sini. Tadi dari bawah situ ya. Sini. Halo Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Lagi apa? Biasa untuk pagi itu pengecekan air nutrisi. Oh iya. Mantap. Sambil barangkali mengecek kalau ada hama atau serangga-serangga yang biasa menyerang di sayuran gitu. Oke. Hai, ada tamu nih. Halo Mbak. Halo. Sehat. Gimana nih perkembangannya? Puji Tuhan, semuanya lancar. Oke. Ayo Mbak nih, silakan Oh, duduk. kita main tamu-tamuan ya. Oke. Nah, Enak nanti ngobrolnya. kita mau membahas gimana sih hidroponik skala rumahan yang akhirnya Mbak Tuti dan Mas Agus nanti jadi bisnis nih di sini. Kita tanya-tanya yuk rahasianya. Oke teman-teman, nah kita udah duduk cantik dengan pemilik mini farm yang menggunakan bahan-bahan sederhana nih. Ini ada nama farmnya loh. Apa Mbak nama farmnya? Kenes Farm. Oke, Kenes Farm itu dari nama. Niken dan Danes anak-anak saya. Oke, anaknya ada 2, namanya Niken dan Danes. Jadi Kenes Farm. Oke, sekarang perkenalan dulu nih dengan ownernya Kenes Farm. Bu, owner. Silakan. Baiklah. Sama alamat pastinya ya, Mbak. Boleh. Perkenalkan, nama saya Tuti. Profesi saya hanya sebagai ibu rumah tangga yang biasa mengerjakan sehari-hari, memasak, jaga anak dan lain-lain. Nah, suami saya. Kenalkan, nama saya Agus. Profesi yang sedang saya jalani pedagang saat ini. Terus alamatnya? Oh, iya, Alamatnya itu Cigugur Kuningan. Lebih lengkapnya lagi RT 16 RW 6 Lingkungan Puhun
Palben. Di sini Palben dekat banget dengan Tape Ketan Ibu Misrah ataupun Ibu Murnah. Itu yang paling udah ada di Google Map itu, gampang. Kalau dari depan bisa dari kolam renang terapi ikan Cigugur itu. Ikan dewa, iya gitu. Berarti bisa parkir di kolam ikan dewa, Ya, bisa. terus jalan Masuk gang dikit. Nah, tanyain aja nama Tuti atau Agus, pada tahu semuanya gitu. Oke, sekarang kita nanya-nanya nih tentang awalannya Mbak Tuti dan Mas Agus memulai menjadi pegiat hidroponik dan akhirnya berbisnis ya. Berbisnis teh artinya berjualan. Jadi sayuran yang ditanam itu dijual. Nah, kita mulai dari permulaan. Kapan sih memulainya menjadi pertama penghobi dulu ya, penghobi hidroponik, terus akhirnya naik tingkat jadi pegiat hidroponik. Kapan, Mbak? Kita memulai berhidroponik itu di awal April 2020 ini. Wow, Jadi masih baru ya? ya Masih baru. sekitar 5 bulan ini, sekitar 5 bulan 4-5 ini gitu. bulan ya? Ya 4-5 bulan ini. Saat itu saya sedang main ke sebelum itu saya main ke Bandung, lihat kakak saya, oh iya dia bagus juga nih hidroponiknya nih gitu. Saya cuma perhatiin, belum bisa apa-apa saya sebenarnya. Asli saya belum mengerti apa-apa mengenai hidroponik gitu. Nah, pulang. Nah, wah kayaknya halaman ini bisa nih gitu dipakai untuk hidroponik gitu. Saya ngobrol sama suami. Nah, lalu kata suami, kenapa dicoba aja sih gitu. Awalnya kita mencoba. Tapi dari yang kakaknya Mbak Tuti kasih ya, itu kayak apa sih yang dikasih sama kakaknya? Wah, ini nih cikal bakal hidroponiknya. Ini sistem Kenes, apa Om. ini ya? Ini sistem WIC. Oh, sistem Ini sistem mic nih. Yang paling sederhana, baru satu kotak ini aja awalnya, cuma satu ini aja tadinya gitu. Nah, satu ini tuh berapa lama? Maksudnya sebelum nambah ya? Sebelum nambah, Jadi berapa lama Mbak menggunakan sistem ini? menggunakan sistem ini juga nggak lama juga ya. Kita tuh lihat perkembangannya, bagus juga nih. Nah, kita gimana nih selain pakai yang ini apa nih yang kita permanfaatin gitu. Iya, Karena kan ini kan kebetulan dapatnya dari Bandung gitu. Nah, oke. yang saya carinya yang deket-deket ini deh, terus yang gampang dicarinya gitu. Iya. Nah, suami saya punya ide, nah ini aja nih pakai ini. gitu. Jadi sebenarnya inspirasinya dari kakaknya ya? Ya, kakak saya inspirasi gitu. jadi dari kakaknya, kemudian pertama menggunakan sistem WIC ini nih. Ini kalau bisa lihat teman-teman hasilnya, wah Akarnya bagus, pertumbuhan seladanya juga keren. Ini Cigugur Kuningan ini kisaran di 670-an, 75 mdpl. Bisa nanam selada sebagus ini, keren banget. Ini luar biasa ya. Mantap. Nah, sebelum ke teknik nih ya, sebelum ke teknisnya nih Mas Ardat, sebenarnya motivasinya apa sih? Kok seneng gitu sama hidroponik? Kan pertama dikenalin kakak, terus dikasih ini baki, dicoba-coba. Kok jadi seneng? Sebenarnya motivasinya teh apa sih? Nah, motivasi saya sendiri untuk berhidroponik awalnya itu kan, nah tadi sama kan pengen seperti nyoba-nyoba dulu. Awal nyoba-nyoba dulu, bisa nggak ya kita teh gitu. Nah, terus kita coba dan ternyata kayaknya ini bisa deh gitu. Kita bisa jadi ini untuk jadi penghasilan kita juga. Penghasilan tambahan. Iya, penghasilan tambahan. Oh, iya. Walaupun saya ibu rumah tangga, boleh dong saya menghasilkan gitu. Sembari ngurus orang kegiatan rumah tangga. Ya bisa juga ini. Ternyata bisa gitu, bisa. Nggak terlalu banyak menguras waktu kok gitu. Oke. Itu motivasinya untuk apa ya? Tambah kegiatan, Mbak. Tambah kegiatan juga bisa, Tambah gitu. kegiatan sama Hobi akhirnya juga hobi. bisa hobi. Bener. Terus Mas Agusnya juga seneng banget ya ternyata dengan bercocok tanam. Betul. Nah, sekarang teknisnya nih, Mas Ardat, pertanyaan teknis dong. Jadi biar teman-teman yang banyak pertanyaan kemarin, bisa nggak sih menggunakan barang-barang sederhana? Sebenarnya gimana caranya? Alat apa aja yang dibutuhkan? Nah, semoga isi ini nanti bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya, di sini ada sistem sumbu dan juga kalau ini menggunakan baki ya Mas Agus ya? Baki. Menggunakan baki, dan kalau di belakang kita ini menggunakan styrofoam bekas
anggur. Bekas anggur teman-teman. Nah, kita bisa lihat bagaimana tadi saya jelaskan bahwa seladanya tumbuh dengan baik. Kalau tadi bisa dilihat akarnya putih bersih gini teman-teman. Padahal di sini tuh posisinya kalau saya ukur tuh di 675 mdpl. Kita bisa nanam selada sebagus ini, kan keren banget ya. Nah, Mas Agus, kira-kira nih Mas Agus, untuk mendapatkan barang-barang ini bagaimana? Untuk kayak sistem sumbu yang Mas Agus pakai sekarang, bagaimana? Apakah susah atau gampang atau bagaimana? Mendapatkan styrofoam. Mendapatkan bahan-bahannya lah untuk membuat sistem bricknya ini gitu. Ya, terima kasih. Oh, untuk saat ini sih sangat mudah sekali ya. Kita tinggal mendatangin toko-toko buah, terutama yang menjual anggur. Oke. Kita mungkin ya kita belilah, maksudnya. Bagi mereka kan itu kan sampah, gitu. Dibuang kan? Udah nggak dipakai Iya. lagi ya. Diguna lagi. Ini nih murah ini. Iya, murah. Ya, prinsip saya sih gini, hidroponik itu nggak harus mahal. Mantap. Iya. Mantap. Yang penting ada niat dan kita kreatif. Asik, itu teman-teman yang penting kreatif. Nah, Mas Agus kalau boleh tahu untuk net potnya atau sumbunya Mas Agus pakai apa ya kalau boleh tahu ya? Nah, itu tadi. Karena saya saking kreatifnya itu semua yang saya pakai itu dari barang-barang bekas, Mas. Oke. Kayak ini net potnya ya, Mas. Waduh, ini dari apa nih Mas Agus kalau ini net potnya? Ini nih? dari es krim. Oh, es Ini krim. cup es krim. es krim. Kalau boleh tahu nih ngelubanginnya pakai apa ya Mas Agus ya? Bisa bagus gini, bisa rapi. Ini lubangnya pakai solder, Mas. Oke, pakai solder ya. Solder. Terus sumbunya kita pakai itu kebetulan ada bekas kursi, kain kursi gitu. Oh, kain kursi Iya. ya. Kita cuci bersih. menarik. Kita cuci bersih. Kita cuci bersih, baru kita pakai. Oh, ini pakai cup semuanya ya, Mbak ya? Iya, Nggak- pakai cup semua. Oh, kirain ada yang pakai apa namanya? Gelas aqua. Ada. Aqua. Ada. Jangan nyebut merek. Nyebut merek. Nggak boleh. Ada itu. Air Itu mineral. kailan sama itu pakai. Tergantung ininya, tanaman yang mau ditanam apa. Oh, Iya. gitu. Iya. Nah, kalau bisa dilihat teman-teman ini cupnya dari ini tadi ya es krim ya. Terus ini dari kain jok ya, sofa. kain sofa ya yang sudah dicuci bersih. Akarnya bagus, ini juga rapi. Mas Agus ngerjainnya ya, di solder bagus banget. Jadi pertumbuhan seladanya juga oke banget. Wah, keren banget nih Mas Agus nih. Mantap. Nah, pemilihan net pot, pengganti net pot aja juga tergantung tanaman yang mau ditanam loh, Mas Ardat. Wow. Itu Kok gimana boleh jelasin nggak Mas maksudnya? Agus gimana? Maksudnya gimana? Kok bisa sih beda-bedain tanaman berdasarkan potnya nih gimana? Maksudnya gimana? Kalau kayak selada ini kan batang nggak terlalu tinggi, Mas. Oke. Selada, pakcoy gitu kan, dia membutuhkan daun yang melebar. Otomatis kalau kita pakai net pot yang terlalu tinggi, dia perkembangannya akan istilahnya apa ya, kurang Terhambat. Betul. Wow. Keren. Kalau kayak itu, kayak misalnya Kailan Thailand ya. gitu, dia kan punya batang yang tinggi. Nah, kalau nggak ditahan dengan net pot yang botol bekas yang tinggi, dia akan roboh, Mas. Wow. Oh, kayak Gila, kangkung ya, Mas teman-teman. ya? Kangkung, Bayam bayam gitu. Thailand. Nah, teman-teman nih Pot tinggi. jadi dapat ilmu baru lagi ya kita ya, bahwa sebenarnya juga dengan sistem sederhana ini pemilihan pot benar-benar bisa menghasilkan sayuran yang juga bagus, kayak berkualitas gitu. juga ya Jadi ternyata ya. sebenarnya nggak ngasal. Nggak ngasal, Jadi tapi gitu. tetap menggunakan barang-barang yang sederhana yang ada Betul, di Luar biasa, rumah. luar biasa. Luar biasa. Murah meriah kan. Gitu. Mas, nggak berat? Taruh dulu aja nggak apa-apa. Mas Agus, ini rata-rata ya Mas Agus yang nanya ke Instagram saya, YouTube dan Facebook. Rata-rata tuh teman-teman pada takut untuk memulai berbisnis hidroponik ya, karena pasti mikirnya modalnya pasti luar biasa. Mereka harus bangun greenhouse, bangun sistem yang bagus gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya Dek ya, ini nggak ada greenhouse-nya, sistem sederhana banget. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Agus, kira-kira untuk mengatasinya ketika hujan bagaimana, terus pas ada hama bagaimana Mas Agus kira-kira Mas? Kalau boleh tahu bisa di-sharing ke teman-teman semua. Siap. Di belakang saya ini ada tanam sayuran yang siap panen. Nah, sewaktu hujan, ini biasanya ya Mas ya. Biasanya ini saya pindahin ini kan dekat dengan teras rumah saya nih. Saya pindahin
Oke. satu persatu. Karena Oke. ini apa ya? Mudah diangkat. Mudah diangkat dan nggak terlalu berat. Oke. Untuk yang di meja-meja itu, Mas. Oke. Nah, itu kan udah saya pasangin rangka untuk atap itu. Oh iya Nah, benar ya. Oke. Sewaktu hujan Heeh. itu saya pasang atap biar nggak kena air hujan. Mantap. Bongkar pasang. Bongkar pasang berarti ya. Fibernya atap fibernya juga Bekas. Bekas. ya maksudnya yang udah nggak kepake Ya nggak lagi. kepake Oke. tapi masih layak Masih gitu. layak. Apapun yang bisa ditutupin dia pakai itulah gitu. Oke, itu untuk pas hujan ya Mas Pas Agus. hujan. Kalau misalnya hama bagaimana Mas Agus Kalau penanganan? hama memang tiap pagi kita kontrol, Mas, sambil kita ngecek air nutrisi, Oke. kita kontrol ada hama atau enggak. Karena ini enggak pakai pestisida, Mas. Ya, mantap. Jadi mantap. kita memang harus rajin, teliti Hmm. untuk mengecek apakah tanaman itu terserang hama atau enggak gitu. Oke, berarti yang bisa diambil untuk hama Mas Agus benar-benar SOP-nya ketat ya, setiap hari Ya. dicek semua satu persatu karena tidak menggunakan pestisida teman-teman. Nah, Betul. itu poin penting, jadi sayurnya sehat terus ya. Iya. Nah, teman-teman, jadi akhirnya kita tahu ya Dek ya bahwa sebenarnya nggak harus bangun greenhouse juga gitu, nggak harus sistemnya yang wah juga. Ternyata pakai sistem yang sederhana yang bisa kita dapetin di kisaran kita. Bahkan tadi fibernya aja fiber bekas itu kan ya. Semuanya bekas dan tapi intinya masih layak pakai ya sebenarnya ya, dan itu bisa kita manfaatin untuk berhidroponik. Ini keren banget sih, keren banget. Benar-benar Mas pakai styrofoam. Tapi Mas Agus sama Mbak Tuti tuh kira-kira pengen nambah sistem atau pengen nambah styrofoam atau mau apa ya beralih Mimpinya atau mimpinya. Jadi mimpi besarnya ya. Oke. untuk perkembangan selanjutnya apakah mau tetap menggunakan styrofoam terus ataukah mau ganti pipa? Kan styrofoam juga ada yang di bawah situ ya, tadi saya waktu di jalan lihat itu tuh styrofoam udah banyak banget. Ini styrofoam udah banyak banget, berarti resiko capek ya. Ngangkat Iya kayak kan, gitu. resiko capek, ya kan. Nah ini kalau mau dikembangkan lagi, mau ganti menggunakan pipa atau bagaimana, atau mau bikin greenhouse, nah mimpi selanjutnya lah gimana? Ya pastinya lah, pastinya bagi kami pasti punyalah mimpi itu, mimpi untuk mengembangkan kan gitu ya. Kita punya mimpi untuk mengembangkan usaha ini. Pertama, masyarakat kita kan sehat, Mas, bener nggak? Makan sayuran yang tanpa pestisida, bener nggak? Yang kedua tetap kita punya angan-angan, mempunyai kebun, Asik. mempunyai Amin, sistem amin. yang bagus, Amin. mempunyai greenhouse. Amin. Karena apa? Karena Konsumen. itu semua dengan sistem yang bagus, diharapkan hasilnya kan lebih bagus, Mas. Ya. Betul ya. Dan mempermudah ya Mas. Betul, dan mempermudah kita gimana kita menanamnya kan gitu. Apalagi permintaan sedang tinggi-tingginya. Jadi Ya. perputarannya harus rutin ya, Mbak. Harus rutin, betul. Tetap Tapi niat awalnya bagus loh Mas Ardat, yaitu menjadikan masyarakat sekitar sehat karena makan sayur, tapi makanan sayur yang tanpa pestisida, jadi sayur yang seger ya. Kan Betul. kita tahu kita tanamnya gimana, perawatannya gimana tanpa pestisidanya itu, Pede kitanya tuh untuk itunya juga. untuk ngejual ya, Ngejualnya. gitu. karena meskipun kita pakai nutrisi kan terukur, Mas. Benar nggak? Betul. Jadi takarannya kan udah pasti kan gitu. Gitu. Beda dengan misalnya ya, maaf nih, yang konvensional kan pruk. Itu kan nggak terukur. Kalau kita kan ada alatnya. Jadi sangat terukur ya. Betul. Jadi bersih juga gitu Betul. kan. Ya, benar-benar. Tapi ya itu niat awalnya udah oke. Nanti niat selanjutnya, mimpi-mimpi selanjutnya, semoga jalannya Semoga lancar. terwujud ya Mas Agus ya. Amin. Amin. Nah, Mas Agus, kalau saya lihat ini kan semua pakai styrofoam bekas ya. Terus saya lihat kok bisa ngelubanginnya bagus banget, presisi gitu. Kira-kira boleh tahu nggak diajarin kita nih teman-teman di sini supaya bisa tahu gimana teknik melubanginya. Kira-kira alat dan bahannya apa aja nih? Mahal nggak sih kira-kira? Nah. Nih, mahal banget. Ya, mahal banget. Sebelum kita masuk ke teknik melubangi, ya kita siapkan alat bahannya dulu, Mas ya. Biar Asik. ya ini
secara singkat biar teman-teman tahu lah gitu. Ya ini box styrofoam bekas anggur, Mas. Oke, terus Bisa teman-teman dapatkan di toko-toko buah anggur yang menjual anggur loh ya. Oke. Kirain toko baju Mas. Enggak ya. Ukurannya berapa Mas Agus ini ukurannya kira-kira? Ini ukurannya? kira-kira ukurannya 40 kali 60, Mas. Oh, 40 ke 60. Iya. Oke. Terus bahan yang selanjutnya kita siapkan, pertama plastik hitam, Mas. Ini bisa teman-teman beli. Kalau saya ini kebetulan menggunakan plastik sampah, Mas. Oh, trash bag. trash bag. Oke. Jadi plastik sampah itu kita belah dua, Mas, biar ngirit gitu. Tapi yang baru ini kan? Ya jelas kalau plastiknya baru ini. Oke, Plastiknya oke. baru. Oke, yang Plastik baru. Kita iris jadi dua, kita bagi dua. Nah, kita buat nutup dalamnya. Tujuannya biar ini awet, styrofoam. Yang kedua, menghambat pertumbuhan lumut. Oke. Betul. Nah, terus biar untuk memperkuat ini kita pakai laban, Mas. Oke. Nah, itu alatnya. Terus alat untuk melubangi, wah ini, Mas. Oh, mahal ya. Mas bisa lihat ini bekas-bekas ini. Coba boleh saya lihat Mas Agus? Wah. Itu Mas Agus bikin Ini sendiri. bikin sendiri Iya. teman-teman. Nah, mantap ya bikin sendiri. Ini pakai apa Mas Agus? Kawat biasa atau apa? Ini kawat biasa, yang penting jangan kawat yang keras, Mas, yang lentur. Oh, oke. Jadi bisa dibentuk. Oke. Sesuaikan dengan netpot yang akan teman-teman pakai buat Oke, nanam, baru bikin ini. Mantap teman-teman. Bener-bener Just luar biasa. kreatif ini teh. Bolonginnya. Caranya, Hmm. nah, ini yang polos gini, kita ukur, kita sesuaikan dengan apa yang akan kita tanam, Mas. Oke, berarti masing-masing sayuran berbeda ya Mas Betul. Agus? Oke. Untuk tanaman kayak sawi, kangkung, Yang berbonggol yang dan apa? enggak, yang tinggi. Oh, yang tinggi. Ah, Oh, iya deh. kangkung, itu kangkung, bisa bayam. bisa Kangkung, agak bayam. rapat. Oh, kangkung, bayam agak rapat. Thailand. Thailand. Thailand Intinya iya, ya. betul. Dan untuk kayak pakcoy, selada itu pasti lebih lebar lagi. Lebih lebar. Oke. Kalau kita ini udah ukur, Mas. Nah, ini contohnya. Ini buat nanem bayam Kangkung. kangkung. Oh, bayam kangkung. Kita Lebih ini rapat. alat ini kita panasin dulu di kompor, Mas. Oh, di kompor. Luar biasa. Pakai kompor, guys. Wah. Kita panasin dulu di kompor. Kalau kita udah panas, kita lubangi sesuai dengan ukuran yang akan kita pakai, Mas. Oh, Nah. gitu. Ini. Oh, iya. Pasti Mas. tembus. Pasti tembus Karena ya. panas gitu. Kebakar ya. Karena dia kan nggak tahan panas. Iya. Betul. Nah, kalau bisa dilihat teman-teman nih presisi banget tuh. Rapi ya. Rapi lubangnya. Luar biasa lubangnya, rapi Padahal banget. istilah kata apa namanya alat yang dibikin juga bikinan sendiri. Mantap. kreasi Sangat sendiri. mudah dan semua orang bisa bikin kalau punya niatnya ya. Asik. Ini untuk menanam bayam dan kangkung. Nah, ini buat selada sama pakcoy. pakcoy. Oke, Nah, dia Lebih lebih lebar. Lebih lebar. Oke, siap. Lebih lebar ya jarak-jarak Jarak ininya ya. ininya, jarak tanamnya. Oh, Oke. Gitu. hebat. Nah, teman-teman jadi ternyata pakai alat buatan sendiri aja bisa loh ternyata teman-teman. Luar biasa nih Mas Agus ini. Jadi kayaknya ini ya nggak perlu beli mahal-mahal, nggak perlu teknik yang susah-susah. Iya. Gampang semuanya pokoknya bisa tuh ternyata. Gila sih takjub saya sih. Yang penting niatnya dulu. Mantap. Nah, Nah, teman-teman. terus ini Mas Agus udah ngelubangin berapa styrofoam sih? Udah berapa styrofoam yang jadi korbannya Mas Agus? dilobangin. Untuk saat ini sekitar 100, Mas. Gila 100 styrofoam. 100 styrofoam teman-teman. Tuh, 100 styrofoam. Kebayang kan? 100 styrofoam kalau itu dengan varian untuk sayur macam-macam ya. Betul. Ya, Misal sekitar 800 lubang ya. kurang lebih kan gitu. Nih teman-teman, jadi ada 100 styrofoam dan punya 800 lubang tanam. Gila 800 lubang. Di depan rumah, teman-teman. Di teras rumah ini loh. Kebayang nggak Ditambah teman-teman? sama yang di bawah situ. Tambah di bawah yang tadi kita pas mau masuk itu ya. Keren nggak tuh? Keren kan? Gila sih 800. 800 lubang tanam loh teman-teman. Pakai styrofoam. Pakai styrofoam, bisa kata styrofoam doang ya. Nah, terus sayuran yang ditanam itu apa aja sih? Nah, siapa nih? Mbak Tuti, Mas Agus? Untuk sementara ini di Kanas Farm itu ada pakcoy, Mantap.
ada selada, Hijaunya bagus-bagus. ada kangkung, Kangkung, oke. terus ada kailan, Ya, nanti kita tunjukkan. ada bayam di bawah, ada sawi jaisim. Nah, sementara itu kita juga pertama karena kita sudah ibaratnya sudah mengacu ke bisnis, Mas. Jadi ini sesuai dengan permintaan pasar, Mas. Jadi kita apa istilahnya juga nanamnya nggak asal gitu, maksudnya wah saya seneng ini enggak. Oke. Jadi permintaan pasar ya? Betul. Sesuai permintaan pasar. Iya. Pertama sih kita coba dulu, oh ternyata diterima pasar, kita lanjutkan, kita perbanyak gitu, Mas. Oke, Mana peminat yang lebih banyak ya pas, gitu. sayurannya Sayuran, gitu. gitu. Itu yang diperbanyak sama Oh, kita. kalau sekarang apa nih yang best sellernya sayuran yang Best paling seller. banyak diminta sama konsumen? Best seller kita itu pakcoy. Mantap. Oh, jadi emang dari situ tadi pakcoy kita Untuk lihat. kita itu ini ya, Pakcoy. Ya. Iya, pakcoy. yang Best seller. lagi ibaratnya lagi in, Mas. Lagi ini Cikugur. Inci gugur. Ini Banyak yang banyak minta yang ini. minta. Banyak yang minta ya. Oke. Selanjutnya ada lagi nggak Mbak kira-kira selain pakcoy? Yang Kangkung. Kangkung ya berarti. Bayam. Bayam. Itu oke. udah pasti kalau kita udah ngasih tahu kita panen bayam nih, kita panen kangkung udah. Nah, itu panennya by order atau jadi misal gini, Mbak, saya butuhnya hari Senin ini, misal gitu atau gimana atau sesuai jadwal Mbak atau Jadwal. gimana? Oke. Sesuai jadwal ini panen ini gitu. Jadi 2 atau 3 hari sebelum panen saya pasti ngasih tahu dulu. Oh, iya. Nah, ngasih jadi saya mengacu ini, Mbak ya. Gimana manajemen tanam gitu. Ya, Mantap. belajar sih saya. Luar biasa Jadi teman-teman. Di lahan segini aja pakai manajemen tanam. Jadi Lahan segini pakai styrofoam manajemen tanam. Itu keren banget sih. Keren jadi banget. semua ini bertahap, Mas. Jadi 1 minggu saya tanamin berapa styrofoam, Oke. minggu berikutnya berapa lagi sampai Wow. gitu. Jadi kita usahakan tuh per minggu kita panen, Mas. Oke teman-teman, jadi luar biasa di lahan seperti ini, terus menggunakan styrofoam, Mas Agus dan Mbak Tuti bisa panen seminggu sekali berarti Mas Agus ya? Diusahakan Wow. dengan Luar biasa. rotasi tanaman tadi, Mas. Mantap, itu dengan berbagai jenis tanaman tadi ya Mbak ya? 6 loh, Mas. 6 loh, 6 6. jenis pakai styrofoam Luar biasa. Nah, dan bisa manajemen tanam. bisa manajemen tanam nih. Nah teman-teman, jadi ternyata nggak harus punya greenhouse kok. Kita di lahan sekecil ini pun dengan menggunakan bahan-bahan bekas pun sederhana pun kita bisa menerapkan manajemen tanam. Nggak usah pakai pipa ya. Dan nggak usah pakai pipa atau guling, nggak perlu gitu loh. Listrik nggak perlu lagi, Ini nggak perlu kan pakai lagi listrik nggak- lagi. nggak pakai listrik ya, Mbak ya sama Nggak pakai listrik sama sekali, bisa menerapkan manajemen tanam ini keren banget, benar-benar kan. Nah, Mas Agus, Mbak Tudi, kalau boleh tahu, ini seminggu berarti panen sekali kan, seminggu sekali. Kalau boleh tahu sekali panen kira-kira berapa sih? berapa kilo? Berapa kilo? Minimal kita ngomongnya minimal. Oke, ini minimal ya teman-teman. 10 kilo. Minimal 10 kilo teman-teman seminggu sekali. Berarti paling nggak sebulan ya sekitar 40 kilo ya. Itu minimal loh. Minimal. Maksimalnya Maksimalnya kira-kira berapa? Bisa Pernah Bisa nggak? nyampe 14-15 kilo. Wow, 15 kilo seminggu bisa teman-teman. Nah, kebayang kan? Jadi Kebayang. sebulan bisa 60 kilo tuh. 60 kilo sebulan kalau misalnya 15 kilogram ya deh ya. Benar-benar. Dari Keren. styrofoam aja. Itu 10 kilo atau 15 kilo itu ya dengan berbagai jenis sayuran tadi ya Mbak ya? Iya, betul. Semuanya Ya. udah total ya. Udah total, iya. Total semua. Mantap. Nah, Mbak Tuti atau Mas Agus kira-kira pas panen itu pasti habis nggak sih sebenarnya? Udah pasti habis karena kita tuh ngasih tahu panennya itu sebelum 3 hari sebelumnya. Nah, udah ketahuan tuh. Oke, oke. Siapa aja yang pesan udah Udah jelas. harusnya. Nah, kita Oke. misalnya udah tinggal dikit, tinggal 2 kilo lagi ya. Maaf ya, tinggal 2 kilo lagi. Nah, baru jadi udah kita oke, tutup aja, dia pre-order aja. Oh iya, Oke, benar-benar. kira-kira. Ini masuk ke teknik pemasaran nih. Oke, nanti berarti kita ini dulu. Oke, tadi udah dijelasin sama Mbak Tuti kalau seminggu sekali itu pasti panen minimal 10 kilo sampai maksimalnya 15 kilo. Itu bisa lebih, mungkin tambah lagi ya tuh Mas, jadi biar bisa lebih gitu. Nah, ini udah masuk ke teknik pemasaran nih. Tadi kata Mbak Tuti juga 10 sampai 15 kilo itu pasti habis. Habis ya, Mbak, Gila ya? sih, hebat. Nah, itu teknik pemasarannya gimana? Mbak sendiri langsung ke end user, konsumen yang emang langsung beli atau gimana?
Silakan. Ada 2 sih ya saya pakai itunya. Pertama, kalau kita panen tuh ngasih tahu sistemnya kerjasama, ada sistem kerjasama ke reseller langsung ke reseller gitu. reseller. Pemasarannya ada ke rumah sakit. Itu dipegang sama 1 orang gitu. Saya nggak boleh masuk ke sana langsung ke instrumen enggak gitu. Siap. Terus ke misalnya ke guru-guru tuh yang ngajar ada 1 orang lagi gitu. Dan sama ke end user juga langsung ke konsumen juga gitu. Datang sendiri. Karena kita kan saya ngasih tahu nih saya di hidroponik nih gitu. Manfaat hidroponik apa? Jadi ada yang awalnya penasaran, setelahnya jadi langganan gitu. Datang sendiri cukup saya kasih tahu sekarang panen ini gitu. Berarti gitu. Mbak Tuti jago ya meyakinkan konsumen ya. Nah, itu ini Mas Adat, penting itu. promo edukatif. Betul sekali. Jadi Mbak Tuti bukan hanya menjual sayur, tapi Mbak Tuti juga marketingnya apa ya, keunggulan sayurannya, Hidroponik, betul. keunggulan Itu saya memanfaatkan ibu rumah tangga itu memasak. Saya nggak mungkin mempromosikan tanpa saya belum pernah nyicipin dulu nih gitu. Nah, Jadi Mbak Tuti bisa cerita, oh nih kangkung hidroponik gimana? nih, saya kalau kan dimasak bisa lebih crunchy, betul. Perbedaan hijaunya dengan yang bagus. misalnya maaf di warung yang di apa sih itu sama kita tanam sendiri gitu kan ya. Ini hidroponik loh. Beda kok rasanya, lebih manis, lebih crunchy. Ada gitu. Buktiin deh gitu Ya, kan. buktiin deh. Akhirnya beli. Bener nggak sih? Ya pokoknya bikin kita penasaran. Penasaran. Mereka gitu. penasaran dulu ya. Akhirnya, oh bener nggak sih? Coba deh. Kita hitungannya juga nggak langsung harus beli sekilo atau begitu, enggak. Seperempat kita layani, setengah kita layani, sekilo apalagi gitu. Oh gitu. Tapi dibatasin waktunya nggak, misal panen hari ini, nanti habisnya hari apa gitu. Jadi bener-bener yang apa ya, udah habis gitu. Oh enggak sih, enggak sebenarnya. Langsung sehari habis atau? Enggak, kita kan gini, misalnya nih ke 1 reseller itu, kita tunggu dulu nih orderan dari dia tuh berapa banyak dulu gitu. 1 reseller ini juga gimana gitu. Nah, kalau ada lebih gimana langsung saya ke konsumen juga gitu, yang langsung ke konsumen. iya, Saya juga iya, nanya iya. dulu tinggal berapa kilo lagi, ada berapa kilo lagi gitu ke suami gitu. Benar-benar kerjasama. Iya. Baik, Baik. ini teman-teman. Terus kerjasama Mbak Tuti dengan teman-temannya. Dan itu juga kita kadang kehabisan, kita telepon nih ke mitra kita juga nih gitu. Udah punya mitra. Gitu mitra. Ini kita butuh kangkung nih, misal gitu Pak, tuh ada nggak di sana gitu. Nah gitu, jadi saling bantu gitu. Dianya sendiri juga ke kita gitu. Itu ya yang tadi udah ada komunitas belum sih di Kuningan ini sebenarnya? Kalau di Kuningan ada, cuma kita nggak ngikutin banget sih sebenarnya. Tapi ada. di Cigugur? Di Cigugur belum. Oh belum ada. Tapi Mbak emang udah punya teman-teman pegiat hidroponik Ada, yang iya, bisa di apa ya, Jadi Diajak bekerja kerjasama, sama. iya ada, Jadi jangan teman-teman jangan apa namanya, kalau di sisi kalian, kalau teman-teman kalian juga yang berhidroponik nggak usah dijadikan saingan. Kayak Mbak Tuti bisa Jadiin mitra. malah lebih bermanfaat ya Mbak. Itu Iya. win-win solution, Solution sih. betul. Jadi nggak ada. Ini namanya juga bisnis hidroponik tuh bisnis makanan ya. Iya, betul. Makanan kan itu istilah kata semakin hari manusia semakin bertambah, jumlah manusia semakin bertambah, tapi jumlah lahan itu semakin berkurang. Ya. Iya, betul. Dan sayuran itu nggak mungkin sih kita saling menjatuhkan. Iya. Pasti kita saling butuh ini. Nah, tuh poin pentingnya ya kayak Mbak Tuti bahwa yang teman-teman di luar kalian yang bermain hidroponik jangan dijadikan saingan. Kita rangkul, ayo kita kerja sama bareng. Ayo kerja sama bareng. Jadinya keren banget. Iya, bener. Nah, terus kalau sebulannya panen 4 kali minimal 40 kilo, maksimal 60 kilo. Yuk hitung-hitung. Ini yang ditunggu-tunggu pasti. Hitung-hitungan. Hitung-hitung dulu nih. Hitung dulu. Pertama ini dulu Mas Adat, modal awal dulu. Modal awal dulu, oke. Nah, modal awal teh maksudnya yang alat dan bahan peralatannya dulu nih. Kayak beli-beli kit hidroponik yang awal. Kit sederhana itu lah yang baki sistem wick sama pembelian styrofoam. Itu berapa sih? Modal awalnya dulu aja. 0. Kalau yang kitnya tadi kebetulan ya ini ya. Nggak ada yang kebetulan Mas, mau jalan Tuhan. Kebetulan kita dikasih ya itu ya. Kasih. Satu paket tapi Satu ya paket. satu paket. Cuma dari situ saya berpikir ini kalau buat menanam
saya harus nunggu berapa lama ini dengan cuma satu bage gitu. Gitu. Yang itu hanya buat saya sarana belajar dulu cara-caranya. Nah, saya berpikir kenapa saya memilih box anggur ini? Pertama mudah didapat, dan dia tahan panas, Mas. Bisa menahan panas. Karena karena sistem saya kan sistem yang sangat sederhana, Mas. Yang murah meriah kan gitu. Harganya tadi berapa Mas yang box anggur? Ini kalau di kita di Kuningan sini antara 5 ribuan. Oke. Satu. Dan ini pun saya nggak langsung beli 100, Mbak. Nyicil, Mbak. Oh iya. Ini beratnya Mas ada nggak alat ini? Ini. Kalau Nyicil. ininya harganya berapa? Ini Ini harga berapa Mas? Kalau yang ini gratis ya? Gratis. Ini Aduh, boleh. itu nemu di kebun kayunya, Ini kawatnya. bikin sendiri. Aduh, ini gratis guys. Jadi yang beli box anggur styrofoam sama Lima ribuan. paling. plastik, lakban, sama net pot itunya. Oh, pot yang dari barang bekas barang juga ya. bekas. Kayak kan- itu alat-alatnya. Tapi sempat nggak sih kayak potnya dapat gratisan, terus styrofoamnya dapat gratisan, sempat nggak sih di awal-awal tuh? Awal iya, karena Oh, sebenarnya styrofoam itu tadinya tuh kan dibuang Oh. kalau menurut mereka dibuang. Dibuang. Jadi awal-awal sebenarnya memang benar-benar nggak ada modal ya, Mbak. Itu kan. Ada modal. Oh, kalau benih rockwool gitu? Nah, Dikasih juga itu. Loh, Mas, ini kok dikasih semua ya? Kok enak banget? enggak yang itu yang awalnya iya Awalnya dikasih dari dikasih. kakak saya Oh, satu iya. paket itu Oke. kan ada rockwool, ada apa sih? Ada Nutrisi. 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 Iya, iya. Gitu ada, Ada. udah gitu. Jadi awalan itu dari paketan ya, paketan yang itu, satu paket gitu kan awalannya kan. Terus kalau yang kayak benihnya juga nutrisi paketan dari Paketan. awal yang dikasih Paketan dari kakak, awal itu, iya. dikasih kakak Dikasih gitu. kakak, iya. Nah, terus Itu juga bener modal awalnya nol. nol. Iya. Terus styrofoamnya pun ada berapa waktu itu Mas yang dikasih, yang Ada diambil? Pertama yang Yang dikasih dikasih, itu yang dikasih. 5. Tuh, 5 awal juga gratis ya Mas ya? Gratis. Karena dipikirnya nih sampah gitu kan Sampah. awalnya. Dulunya apa? Awalnya. Awalnya sampah. Wow. Kesini tukang buah kan curiga, orang ini kok nyari box terus ta. Nah, itu akhirnya- baru. Ya udah Mas, kumpulin aja, nanti saya kasih Bayar. uang rokok kan gitu. Nah, biarkan dia juga enak, saya juga enak kan gitu. Iya. Oke, jadi sekarang kurang lebih sekitar 5.000 ya. Iya, betul. 5.000 per ini. Per boxnya. Berarti ya kalau bisa dibilang sebenarnya ketika memulai ya teman-teman, Mas Agus sama Mbak Tuti ini benar-benar modalnya tuh ya nol sebenarnya. Ketika memulai Mbak ya, Iya. ketika memulai. Tapi semakin kesini ya juga akhirnya mulai beli penambahan-penambahannya juga mulai gitu. Penambahan ya. Nah. Terus yang itu mah biaya operasional. Nah, kalau itu tadi udah modal awal bisa dikatakan memang Awal ya, awal memulai. Awal banget memulai emang tuh nol ya. Awal memulai nol. Kecuali terus penambahan ya tadi itu harga styrofoam 5 ribuan. Nah, benih juga 12.000 satu pack ya. Iya, Itu kan banyak isinya. Banyak. betul. Banyak nggak habis-habis. Terus Kalau berisi gelas, juga sama. gelas aqua, gelas aqua, nyebut merek jadinya. Dua kali loh. Dua kali kita nyebut. Biar di endorse. Ayo, mari Aqua. Biar di endorse. Nah terus gelas air mineral ya, gelas air mineral itu juga berapa kira-kira kalau misalnya ini? Itu kan kadang kalau ada yang misalnya orang kan ada yang kadang minum bekas minuman itu kan dikumpulin gitu. Oh. Kan Ada acara-acara. acara-acara itu Acara-acara. kan. Mas Agus ngumpulin? Enggak. Oh, ada orang Tetangga yang kan ngumpulin. udah pada tahu nih kalau saya ini memakai itu kayak dia Ada yang per ini buat ini ini buat gitu. ini gitu. Oh, Tapi- dikasih juga? Dikasih juga, tapi itu dibersihin kan Mas Agus? Iya, iya. itu. Ah, pasti Cuci dibersihin. dulu. Oke, siap. SOP-nya Mas Agus berarti Bagus bagus juga. juga. Soalnya kita juga bisa lihat dari tanamannya ya. Kalau SOP-nya nggak bagus, tanaman juga pasti Iya. nggak tumbuh dengan baik ya. Kan tetangga juga pada tahu nih kita ini. Apa sih ini dilihat, oh kepake air mineral ini gitu. Pas ada acara dia menggunakan itu, jangan dibuang ke situ aja gitu. Nah, gitu. Oke, keren. Jadi Hebat luar ya. biasa nih modalnya juga nih ya. Itu modal terus, modal awal ya. Terus yang biaya operasional tadi berarti nutrisi ya. Nutrisi. Nutrisi sebulan habis berapa liter? Sekarang ini dengan 100 styrofoam 100 dan styrofoam. sekitar 800-an ya, 800 lubang 800 tanam. lubang, terus yang sebulannya minimal 40 kilo 40 kilo panenannya. panen berarti
yang pasti akan rutin kan Rockwool, Rockwool, nutrisi sama benih. benih. Nah, kalau nutrisi sendiri bagaimana Mas Agus? Kalau nutrisi kita kan yang pakai yang 5 liter Mas. Ah, Itu kira-kira ya ini pastinya sekitar 1,5 Mas. oke. Jadi, 1,5 apa nih? 1,5 Paket Oh, kan 1,5 5 liter. 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 Nah, beli 2 paket yang itu Masih ada habis setengah sisa. gitu. Oke. Oh iya. Oke, iya. Kalau Rockwool Rockwool itu paling habis satu slab yang ukuran 60 kali 60 bener ya? 60. Oke, kalau benih ya berarti kan masih satu pack Benih tadi masih. masih banyak. Berarti kalau kita hitung-hitung coba deh. Hitung. Nah, kita hitung-hitung harga biaya operasional nih, yang 3 tadi itu. Hmm. Kalau nutrisi pakai 1,5 pack harganya, terus sama Rockwool harganya sama benih harganya. Oke, kalau nutrisi kan harganya sepaket itu kan 100.000 Mas. Berarti habis 150. 150. Kalau Rockwool seslab itu 45.000. Oke, tambah 45.000 ya. Betul. Terus benih mah kira-kira ya 12 ribuan lah. Oke. 207 207 itu Betul. modal yang harus dikeluarkan rutin. biaya Rutin. operasionalnya. Oh, modal sorry, biaya operasionalnya yang harus kita keluarkan rutin ya. 207.000. Oke. Nah, kalau misalnya itu tadi biaya operasional, berarti Operasional tiap bulan. omsetnya berapa? Maksudnya berapa? Kalau misalnya seminggunya minimal 40 kilo, dijual per kilonya berapa sih Mbak? 25.000. Gile, 25.000 dikali 40.000 itu aja masih 1 minggu ya? 1 minggu. Apa? Satu minggu kan 10 kilo. Iya. Sebulan maksudnya Maksudnya minimal 40 kilo. Oh iya benar-benar sebulan 40 kilo. Sebulan 40 kilo 40 kali 25.000. Jadi sebulan 1 juta. 1 juta sebulan. Satu bulan 1 juta dikurangi biaya operasional 207. Ya. Ya sisanya laba ya, labanya. Sisanya laba. Sisanya laba. Laba dan biaya pengembangan. Betul. Ya kan laba untuk untungnya biaya nggak ada listrik ya, jadi enak banget kan. Iya bener, udah gitu yang ngerjain bener-bener berdua. Jadi teknisnya Mas Agus, marketingnya Mbak Tuti, wah. Keren. Itu masih minimal ya teman-teman, itu masih minimal. Maksimalnya tadi 15 kilo. seminggu. 15 kilo seminggu berarti Bulan kalau 60 kilo ya kali kalikan 25.000 Heeh. sejuta. 1,5 juta teman-teman. Wah gila sih. 1,5 juta, terus modal yang modal apa namanya? Biaya operasional tiap bulan cuma 207, berarti ya 1,3 masih dapat, 1,2 1,3 ya. Wow. Untuk di lahan yang di depan rumah seperti ini dan menggunakan styrofoam, kita bisa menghasilkan segitu teman-teman. 1,3 kalau pas maksimumnya ya. Minimumnya 1 juta. Itu keren banget sih. Keren banget. Gila. Wow. Takjub saya teh. Keren. Iya teman-teman sebenarnya bisa juga ya. Kalau misalnya memang modalnya terbatas ya bener-bener bisa. Ini contohnya Ini contoh, sudah ada teman-teman. contoh loh. Jadi kemana dia nanya kan bisa nggak sih pakai barang bekas? Bisa banget. Ini bukti nyata teman-teman. Dari bahan bekas dan bisa mendapatkan omset yang lumayan ya. Lumayan loh untuk skala rumahan menurut saya tuh lumayan banget gitu, luar biasa. Oke, selanjutnya Mas. Selanjutnya ini kalau Mas Agus Mbak Tuti mau belanja kebutuhan atau bahan-bahan hidroponik di mana belanjanya? Untuk perlengkapan dan kebutuhan hidroponik sendiri kita belanjanya tuh di Bandung. Aduh, mesti ke Bandung ya. Jadi Mas Agus langsung ke Bandung nih ya? Iya ke Luar Bandung. biasa. Jadi kita emang belanjanya sekalian. Sekalian awalnya sih kita pesan ke kakak saya. Tapi kok sedikit-sedikit mendingan sekalian deh. Nah ke Bandung gitu sekalian belanjanya agak dibanyakin. Nah itu kan juga dari hasil hidroponiknya juga kan gitu kan. Diputerin gitu kan. Nah awalnya emang diputerin dulu, jangan dipakai dulu apa-apa gitu kan. Nah ke Bandung belanjanya, nah sekalian juga barangkali ya itu ada jadi kita emang sengaja belanja dibanyakin gitu. Untuk apa Mbak belanja banyak-banyak banget? Selain buat kita konsum ini sendiri, pakai sendiri, kita juga menyediakan buat yang teman-teman mitra gitulah ngomongnya mitra yang membutuhkan perlengkapan itu
mau nutrisinya, mau itunya bisa. Jadi gitu. Kenes Farm nggak hanya jual sayuran, teman-teman loh. sekarang. Aduh. Ya, kebetulan ini ya yang dibilang istri saya itu memang kita juga menyediakan, barangkali teman-teman di sekitar Cigugur, Kuningan tertarik dengan hidroponik. Mari kita belajar sama-sama. Belajar, kita juga masih belajar kok. Iya. Dan kebetulan saya ada sarananya. Misalnya teman-teman di Kuningan tertarik dengan hidroponik, saya ada. Ada nutrisinya Ada, benihnya rockwool ada, rockwool ada. benih ada. Misalnya mau yang keren, pakai guli, saya menyediakan. Gila sih. Gila sih. Mantap. Nah, jadi teman-teman, untuk yang teman-teman kawasan Cigugur Kuningan yang mulai tertarik pengen memulai hidroponik, bisa datang ke Mas Agus. Tadi alamat sudah disebutin ya teman-teman. Belajar bareng bisa. Nanti kalau butuh kebutuhan pokok, paketan kit-kit sederhana juga jual ya Mbak ya? Ada net paketnya ya. Ya, Yang paketnya modal sederhana. awal tadi saya Ada. Ada. Kita siapin. Oh, kit sederhana ada juga. Yang modal 0 itu. Luar biasa. Jadi teman-teman bisa kesini langsung kalau mau beli nutrisi, beli benih, Bisa belajar juga ya, bisa jadi belajar ya. juga, Mas Agus, beli ini kit kok sederhana. Apa namanya? Dengan senang hati ya Mas ya. bareng-bareng. Pasti mau Mas diajarin? Pasti. Wow, jangan khawatir teman-teman. Nanti Mas Agus akan mengajarkannya dari awal ya Mas Agus ya. Dari awal. Sampai tekniknya bagaimana, Tekniknya. panennya juga ntar bagaimana akan diajari. Kalau mau beli semua peralatannya, nutrisinya, netpotnya ya, terus juga sistem sederhananya juga bisa ya Mas Agus ya. Bisa, ada. Luar biasa, luar biasa, mantap. Gila-gila hebat sih. Jadi tadi niatnya Kenes Farm ini kan Jualan sayur. jualan sayur yang tanpa pestisida, jadi sehat untuk masyarakat sekitar. Nah ternyata nggak lama loh, 5 bulan set berkembang. Tapi ini yang penjualan bahan-bahan hidroponik baru Baru ini ya, baru sebulanan ini ya. Ini baru. Cepat itu deh, termasuk 5 bulan sudah bisa mengelola. Tapi niatnya itu juga kan karena apa namanya, belinya kejauhan di Bandung. Terus nanti teman-teman yang di Cigugur kalau pengen nyoba-nyoba hidroponik juga biar mudah kan. Jadi beliau beli banyak buat apa namanya, mempermudah teman-teman pegiat hidroponik, sesama pegiat hidroponik saling bantu ya. Nah teman-teman kalau mau berkunjung atau mau nanya-nanya bisa di nomor di bawah ini ntar ya. Iya. Di bawah ini silakan. Ada nomor telepon, Nomor telepon, WA-nya. Alamat. Silakan di Telepon kontak dan aja. WA. Kenes Farm. Kenes Farm. gila. Nah selanjutnya terakhir nih Mbak, Mas, ada apa ya, saran atau penyemangat lah buat teman-teman di rumah yang emang pingin memulai belajar berhidroponik. Jadi teman-teman biasanya, aduh hidroponik, aduh sayuran mahal, barang-barangnya mahal. Ada nggak sih apa namanya ya, buat teman-teman, menjadikan teman-teman semangat lah gitu. Oke. Pesan-pesan. Apa ya? Yang penting sih bagi saya ya itu niat. Mulai aja dulu. Nanti semuanya itu akan mengikuti kok. Yang penting niat untuk belajar. Niat ibaratnya ya, pertama itu niat untuk mencukupi sayur buat keluarga dulu lah. Nah itu dia. Itu poin Yang penting. penting kebutuhan dapur tercukupi. Selebihnya misalnya berkembang bisa dijual kayak saya. Dijual juga. Tadi niatnya membantu tetangga biar mendapatkan sayuran yang sehat. Sehat, ya, Mbak? betul. Memurnikan niat dulu, niatnya bagus, pasti nanti akan diikuti dengan rezeki-rezeki yang bagus. Betul gitu. Jadi jangan takut untuk berhidroponik teman-teman. Mudah, murah, yang penting ada niat tadi. Niat, kalau udah ada niat, daya kreasinya langsung Betul. jalan ya, Mas, Ya, kemana-mana betul. ya. Yang penting kita kreatif kok. Bener nggak? Kreatif pasti akan ada jalan kok. Oke. Jadi jangan takut, wah mahal hidroponik, enggak, jangan. Itu disisihkan dulu. Nah, nanti misalnya ke depannya kalau kita udah pintar, udah apa, mahir, kalau ada rezeki, bolehlah ke situ. Itu pastilah. Oke. Tapi Mas Agus sepanjang perjalanan ini juga pasti Mas Agus nggak semudah itu kan? Oh, Pasti, iya. Ya gelombang-gelombang itu Ini nggak pasti jadi ada. terakhir ya tadi ya?
Tapi nggak apa-apa kan, biar motivasi juga. Pastilah. Motivasi juga. Motivasi. Namanya usaha Mas itu nggak instan Mas. Pasti kan ada proses tuh. Betul. Iya. Saya juga kadang pernah gagal juga pernah. Nah teman-teman ini buat motivasi teman-teman semua juga. Kegagalannya kayak gimana? Sayurannya? Sayurannya itu pertumbuhan tidak maksimal, kena hama kecil-kecil ya itu kan. Cuma dari situ saya malah terdorong untuk lebih belajar lagi. Ini kenapa sih kan gitu? Nah, gitu. Jadi memang Ajang belajarnya. nggak mudah juga sebenarnya. Nggak mudah ya untuk memulai nggak apa sebenarnya sih ya itu tadi semua usaha itu nggak langsung lurus gitu nggak betul. pasti adalah Kita menghargai proses aja. Betul, proses sekali ya. menghargai. Kalau kita nikmati proses itu akan enak kok. Betul. Sudah menikmati berarti berhidroponik. 5 bulan loh teman-teman, 5 bulan sayurannya jalan, sudah bisa membangun bisnis hidroponik di kitnya, nutrisi dan lain-lainnya udah mulai menjual toko hidroponik itu udah keren banget sih. Dalam waktu 5 bulan. Nah, gimana teman-teman? Mantap. Mantap. Ini keren banget ya, Dek ya? Keren banget. Keren banget. Jadi ini video ini semoga membantu teman-teman, menginspirasi teman-teman dan menjawab pertanyaan teman-teman bagaimana sih berhidroponik dengan modal seadanya atau bisa nggak sih istilahnya modal dengkul ya kayak gitu. Dengan hasil Tapi maksimal. omsetnya wow. Iya, Modal omsetnya minim wow. tapi omsetnya wow. Ini keren banget sih. Betul itu ya daya kreasi orang juga ya, akhirnya niat juga kayak begitu. Nah teman-teman, tadi kita udah tanya-tanya nih tentang bagaimana pengelolaan hidroponik skala rumahan yang berkembang menjadi bisnis hidroponik yang jual-jual sayuran, kemudian cara pengelolaan menggunakan barang-barang bekas, kemudian sampai pada rahasia omsetnya berapa setiap bulannya. Nah sekarang kita mau masuk ke toko peralatan hidroponiknya Knes Farm nih. Apa aja sih barang-barang atau peralatan hidroponik yang tersedia di sini? Silakan. Oke. Untuk bahan-bahan dan alat yang sementara ini kami sediakan itu yang biasa dipakai kita tiap bulannya. Itu ada nutrisi yang paket 5 liter. Terus si AB Mix. AB Mix ini. Oke. Terus ada yang kurang kecil yang setengah liter. Ada juga. Terus netpot. Ukurannya segini netpotnya. Terus kita juga menyediakan rock wool. Ukuran 60 kali 60 ini, teman-teman. Terus kita juga menyediakan nanti bakinya ini. Barangkali teman-teman tertarik bisa ke sini. Nah, kita juga menyediakan paketannya. Paketan untuk kita belajar berhidroponik. Ini sangat-sangat sederhana dan tentunya sangat terjangkau. Dalam paket ini ada berapa ya ini? Sekitar 10 item yang kita sediakan. Yang pertama pastinya baki. Yang kedua ini apa, Bunda? Infraboard. Terus yang ketiga ada gelas ukur untuk mengukur nanti nutrisi. Terus ada netpot. Terus ada juga nutrisi yang kecil. AB Mix. Ada suntikan. Ada baki buat menyemai dan tusukkan gigi. Buat masukin benihnya. Ada benih kangkung karena kangkung ini sangat mudah untuk dicoba. Ada kain planner, udah kita kasih ukuran, tinggal kita potong-potong. Terus buat benih, buat nyemai, dan terakhir rock wool. Ini sangat lengkap teman-teman. Teman-teman tinggal beli, langsung teman-teman praktekkan.
Nah, kita juga menyediakan ya teman-teman. Ini yang teman-teman ibaratnya mau yang lebih keren. Ya. Dari gulitrapesium.com hidroponik kit NFT sistemnya. Nah, Ada apa aja di dalamnya, Mas? di hidroponik kit dari gulitrapesium.com ini merupakan paket yang sudah lengkap teman-teman. Lengkap sekali. Kenapa saya bilang lengkap? Jadi teman-teman tinggal beli bawa ke rumah ya, tinggal pasang dudukan aja sama beli pompa, karena ini sudah sistemnya udah NFT, memang harus pakai pompa dan harus pakai listrik. Nah, di dalam hidroponik kit ini kita akan mendapatkan netpot, jumlahnya ini 30 karena ini 30 lubang. Terus yang pasti gulinya. Nah, gulinya ini ada ininya, apa ya? Garis-garis. Jadi diharapkan aliran nutrisi itu lancar gitu. Lancar, nggak apa ya? Nggak terhalang gitu. Terus tutupnya sudah dilubangi teman-teman. Jadi sangat praktis sekali. Ini tinggal dipasang, terus ada apa nih? End cap, namanya end cap. Terus ini drainnya buat pembuangan air. Jadi memang ini dari pihak gulitrapesiumnya sudah dipersiapkan untuk teman-teman biar lebih mudah, praktis untuk berhidroponik dengan tampilan yang lebih keren. Mantap. Itu teman-teman, ini penjelasan sederhana dari saya. Barangkali teman-teman kurang jelas atau tertarik, silakan. Bagi teman-teman yang ada di Cigugur, Kuningan dan sekitarnya, mau belajar bareng berhidroponik, mari datang ke sini. Kita bareng-bareng belajar. Terima kasih ya. Ditunggu di Kenespam. Hidroponik Lovers, perkenalkan nama saya Niken. Saya kelas 2 SD. Saya tinggal di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Jangan lupa ke Kenes Farm. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!